Sab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Salam jumpa kembali dengan saya, masih di Inspirasi Sabda. Hari ini hari Senin, tanggal 19 Juni 2023. Salam jumpa dan berkah dalam. Para pemirsa, hari ini ada dua bacaan yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bab 6 ayat 1 sampai 10. Saya berharap para pemirsa juga sedang menghadapi kitab sucinya masing-masing. Di dalam bacaan pertama ini saya tertarik dengan ayat keempat. Ayat keempat ini berbunyi, sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ayat ini bagi saya memiliki arti bagaimana sebagai pelayan Allah Rasul Paulus menahan segala cobaan dengan penuh kesabaran. Luar biasa, kita belum tentu sanggup untuk menjalaninya. Bacaan yang kedua adalah bacaan Injil dari Injil Matius, bab 5 ayat 38 sampai 42. Dari bacaan ini ada juga satu lagi ayat yang juga menjadi perhatian, yaitu pada ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dua ayat dari dua bacaan ini saling terhubung. Dan benang merah yang saya ambil dari sini adalah tentang pengendalian diri. Pemirsa, dalam kehidupan kita, sepanjang hidup kita, bermacam-macam rasa sudah kita rasakan. Suka, duka, kecewa, bahagia, khawatir, cemas, dan sebagainya. Bagaimana pemirsa bereaksi dengan rasa yang muncul dari dalam diri? Pemirsa, bisakah kita tetap bersyukur ketika kita kecewa? Bisakah kita tetap bersyukur ketika kita berduka? Di sini saya ingin mengajak pemirsa untuk kembali merenungkan, masa bisa sih di dalam kesedihan kita bersyukur? Karena kita adalah anak Allah, maka kita akan mampu. Mengapa demikian? Reaksi kita sebagai anak Allah atas munculnya rasa itu di dalam diri kita akan menentukan seberapa besar kita sudah mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semua rasa yang muncul itu sebenarnya sudah digariskan. Mampukah kita menganggap kesedihan atau kekecewaan itu sebagai anugerah? Seharusnya wujud dari reaksi-reaksi kita terhadap rasa itu tetaplah mencerminkan kasih. Kenapa? Agar orang tetap dapat melihat citra Allah di dalam diri kita. Salah satu contoh peristiwanya, pasti pemirsa sudah pernah memiliki rasa kecewa karena harapan yang tidak terpenuhi. Ketika kita berharap, kita berdoa. Ketika kita berharap, kita selalu memanjatkan
permohonan kita kepada Tuhan terus menerus. Ketika tidak dikabulkan, apa yang kita rasakan? Kecewa. Pemirsa, kita seringkali lupa bahwa kita merupakan sarana bagi kemuliaan Tuhan di dunia ini. Setiap langkah kita, setiap aktivitas kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita perlu meyakini bahwa segala peristiwa yang terjadi karena Tuhan Allah tahu yang kita butuhkan. Kita diberi apa yang kita butuhkan, tidak hanya diberi apa yang kita inginkan. Ketika sesuatu yang kita dapatkan tidak sesuai yang kita inginkan, disitulah letak kita belajar untuk mengendalikan diri. Sabar. Kalau orang Jawa bilang sabar. Mampukah kita melakukan itu? Godaan daging luar biasa dahsyat di dalam diri kita. Egoisme kita seringkali merajai diri kita. Namun selalu ingat, Allah selalu beserta kita. Allah selalu mengharapkan kita mampu mengendalikan diri. Dan dua bacaan ini menjadi pedoman kita, bahwa kita pun tidak perlu melawan orang yang berbuat jahat ketika kita marah karena diremehkan. Rasa marah yang muncul karena kita diremehkan adalah sebuah rasa egois dalam diri kita yang ingin mengunggulkan kita sebagai manusia, tapi lupa bahwa kita anak Allah. Semoga inspirasi sabda hari ini benar-benar menginspirasi semua. Terima kasih, berkah dalam.